Selling his romance. Iya dangsanku, kali ini saya akan berbagi alur cerita film gangster lagi, di mana film ini menceritakan kumpulan sahabat yang menjadi gangster di sekolahnya. Oke lah dangsanku, langsung saja kita masuk ke alurnya. Bismillah. Film dengan memperlihatkan di ruangan kelas di mana saat itu guru memberikan ujian kepada semua murid-muridnya. 빌빌대면서 무시당할 건지 아니면 당당하게 뽀든하게 살 건지 는 이제 애가 아니고 남자야. Setelah selesai mengerjakan tugas, ada dua remaja yang sedang duduk santuy di kursi. Mereka bernama Changbe dan Sang-ho. Tak lama kemudian datang salah satu temannya lagi mengajak mereka untuk bermain bola. Karena seperti biasa, setiap waktu luang mereka menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. 창배야, 축구? 달만이랑 공차려고 하는데 너도 같이 가서 할래? Dan akhirnya mereka pun bermain bola dangsanek. Setelah cukup lama bermain bola, ketika itu Changbe mencetak gol. Namun ketika dia mencetak gol, tiba-tiba ada seseorang datang yang mengatakan kepada Changbe bahwa gol itu tidak sah karena Changbe berada dalam keadaan offside. Dan tiba-tiba Changbe langsung dihajar oleh orang itu. Dan akhirnya perkelahian pun tak terelakkan lagi dangsanek. Saat itu juga anak yang lainnya datang untuk melerai kejadian tersebut. Saat suasana mulai reda, terlihat di arah lain ada seorang pria tinggi besar, dia bernama Hong Yoo. Ternyata Hong Yoo ini adalah bos dari yang mendorong Changbe tadi. Dan ia menyuruh Changbe untuk meminta maaf kepadanya. Merasa dirinya direndahkan, Changbe pun tidak mau meminta maaf karena semua ini bukan salah dia. Saat itu juga Sang-ho mencoba meredamkan amarah Changbe dan menyuruh semuanya untuk pergi dari tempat ini. Ketika mau pergi, Hong Yoo malah menantang mereka semua untuk berkelahi. Sang-ho mendengar itu, akhirnya ia mengambil hati. Ia merasa tertantang atas ucapan Hong Yoo. Dan akhirnya Sang-ho menantang balik Hong Yoo. 그럼 나도 가만히 있기 좀 그런데. 사과 못 하겠다면 어쩔 건데. 그럼 너라도 사과해. 넌 빠져. 네 일 아니잖아. Singkat cerita, scene pun berpindah, di mana di suatu ruangan sudah disiapkan arena pertarungan antara Sang-ho melawan Hong Yoo, di mana salah seorang anak lainnya melingkari lantai dengan kapur sebagai pembatas pertarungan nantinya. Dan akhirnya ronde pertama pun dimulai. Sang-ho yang tubuhnya lebih kecil dari Hong Yoo mencoba menjatuhkan Hong Yoo, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Alhasil ia malah dicekik dan dijatuhkan oleh Hong Yoo. 1-0 untuk Hong Yoo. Ronde kedua dimulai lagi. Saat itu Sang-ho mampu menyamakan kedudukan atas serangannya yang sangat epek. Gerakan Sang-ho laksana petinju. Beberapa kali ia menghajar Hong Yoo dan skor sama 1. Di ronde ketiga, ketika mereka bertarung, tiba-tiba datang seorang remaja lainnya. Dia bernama Jae-gu. Jae-gu ini adalah teman Sang-ho waktu kecil dan teman SMP Hong Yoo. Dan akhirnya pertarungan pun terhenti. Singkat cerita, kemudian Jae-gu mengajak mereka untuk bersantuy sambil bercerita masa lalu masing-masing. Nah, dari sinilah Hong Yoo dan Sang-ho saling memaafkan. Berkat Jae-gu, keadaan menjadi dingin. Dan akhirnya mereka semua menikmati suasana saat itu. 자, 다 같이 한 잔씩들 하자. 얘는 이상호, 김창배. 자, 얘는 조홍규, 최경철. Sepulang dari sana ada Jae-gu, Sang-ho, dan Changbe sedang berbincang. Nah, saat di pertengahan jalan, kemudian Jae-gu dipanggil seorang bos gangster, salah satu penguasa di sekolahnya. Di mana saat itu ia memalak Jae-gu. Namun karena Jae-gu tidak memiliki uang sepeser pun, akhirnya ia disuruh pulang dan dia dikatai dengan nada kasar. 꺼져 이 씹새끼야. 뭘 봐 이 씨발놈아. 아, 이 새끼 이거 씨발 누가 그
Esok harinya kemudian mereka berkumpul di tempat yang sama. Di sana ada juga seorang pria yang bernama Sang Nik, dia adalah temannya Hang Yu. Perkumpulan mereka bukan hanya sekedar makan minum saja, namun mereka membahas akan mendirikan gangster. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka sudah memutuskan Sang Ho menjadi ketuanya, dan geng itu diberi nama Geng Tiger. Singkat cerita, saat di sekolahan, ketika itu Sang Nik dan Hang Yu digertak oleh senior di sekolahnya. 똑바로 서, 이 씹새끼야. Sementara itu di tempat Sang Ho, mereka mendengar bahwa Sang Nik dan Hang Yu sedang dalam masalah. Mendengar itu lantas saja mereka langsung cabut ke TKP. Nah, dan akhirnya tanpa panjang lebar akhirnya perkelahian pun terjadi. Awalnya mereka kewalahan. Pada akhirnya Sang Ho menghajar mereka semua dan akhirnya mereka pun menang. Malam harinya di tempat bar, kala itu Sang Ho bersama seorang wanita yang bernama Song Hye. Wanita itu adalah temannya Chang Be juga Dang Sanak. Di mana mereka asik minum-minum dan menikmati malam yang panjang. Sesekali Song Hye menanyakan tentang Chang Be karena tidak datang. Karena sebelumnya ia mengatakan akan mencari mereka di sini. 창배는? Dan akhirnya tiba saatnya pulang. Namun saat di jalan, ia malah dihadang oleh geng yang memalak Jae-gu sebelum tadi. Ternyata mereka adalah anak buahnya Min-soo. By the way, Min-soo ini adalah ketua gangster Ace High. Di mana gangster tersebut salah satu geng terkenal dari sekolahan yang berbeda. Dan geng tersebut juga ditakuti para sekolahan lainnya. Nah, saat itu jugalah Chang Be saat di perjalanan menuju bar tak sengaja melihat Song Hye sedang dalam masalah. Lantas saja ia mencoba menolongnya. Namun karena jumlah mereka banyak, akhirnya ia malah tersungkur. Sementara itu Sang Ho dan yang lain mendengar kabar tentang hal tersebut. Dan mereka pun mendatangi TKP. Dan akhirnya baku hantam pun tak terelakkan lagi Dang Sanak. Setelah cukup lama, akhirnya Sang Ho dan kawan-kawan mampu mengalahkan mereka. Saat Sang Ho mau menghabisi orang tersebut, datanglah anggota polisi dan membawa mereka ke kantor. Saat di kantor, mereka semua diinterogasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 오늘을 찾아봐야 되는데 저기 상우란 놈이 너 엄마 얼굴 봐서 봐주는 거야? 엄마 차에서 기다리신다. 김정우 연락처가 없어. 집 어디야? 집 없다니까요. Dan dari sini kita mengetahui selain Jae-gu dan Hang Yu, sisanya adalah orang yang berada. Dan akhirnya di sekolahan Jae-gu dan Hang Yu dihukum oleh guru sekolah. Di bagian sini saya masih sedikit kebingungan sanak-sanak. Karena mereka berdua saja yang dihukum dan teman lainnya tidak dihukum. Sudahlah, lanjut. Ketika itu guru sekolah memukul Jae-gu dengan tongkat. Karena melihat temannya disakiti, akhirnya Hang Yu menghajar guru tersebut hingga babak belur. Malam harinya di tempat dingdung, Sang Ho mendatangi Jae-gu. Nah, dari sini terlihat Jae-gu merasa kesal kepada Sang Ho. Karena Sang Ho tidak dihukum saat sebelumnya. Dan ia pun langsung meninggalkan Sang Ho seorang diri. Singkat cerita, Sang Ho saat itu duduk santuy di kursi. Nah, saat itu Jae-gu datang menghampiri dan mengajak Sang Ho berkelahi. Sang Ho pun merasa tertantang dan menerima ajakan Jae-gu. Di mana perkelahian mereka berdua pun tak terelakkan lagi Dang Sanak. Sementara itu di lain tempat, Chang Be malah disandra oleh geng Ace High. Ketika itu, Chang Be dihajar tanpa ampun karena telah berani melakukan hal sebelumnya kepada geng Ace High. Dan menyuruh ketua geng Tiger, si Sang Ho, untuk mendatangi mereka. Karena mereka semua akan balas dendam akibat telah beraninya menghajar geng Ace High.
Sementara itu di tempat Sang Ho dan Jae-gu, terlihat Jae-gu kalah dalam pertarungan. Namun Sang Ho tidak ingin menghajarnya, karena semua ini hanya kesalahpahaman saja. Dan akhirnya mereka pun berdamai dan mau mencari teman lainnya. Saat di perjalanan mereka melihat Chang Bei sudah dalam keadaan luka parah. Dan akhirnya Chang Bei pun harus dilarikan ke rumah sakit. Malam esoknya giliran Jae-gu yang dihajar mereka lagi. Namun kali ini mereka menghajarnya bukan sekedar hajar biasa dan sanak. Mereka tak segan-segan menghabisi nyawa Jae-gu. Melihat hal itu, Sang Ho dan kawan-kawan pun tak bisa lagi menahan amarahnya. Dan akhirnya di tempat lain, di mana para geng Tiger berkumpul, mulai marah akibat olah dari geng Ice Hike, di mana mereka semua berencana akan menyerang geng tersebut. Saat itu mereka menyusun strategi untuk misi balas dendam. Dan singkat cerita, kemudian mereka menyerang ke markas Minsu, pemimpin geng Ice Hike. Dan akhirnya mereka semua pun berkelahi dan sana. Di mana ketika itu Hang Yu juga harus kehilangan nyawanya akibat perkelahian tersebut. Sang Ho melihat Hang Yu mati dan akhirnya ia pun mengeluarkan semua amarahnya. Dan akhirnya ia menghabisi semua anggota geng Ice Hike. Dan alhasil Sang Ho harus dihukum di jeruji besi akibat ulahnya tersebut, sambil merenung mengingat masa-masa indah bersama geng Tiger yang telah lalu. Dan film pun berakhir.